Om Swastiastu. Pemirsa, senang sekali saya Putu Desi Fridayanti bisa menjumpai Anda. Dan pemirsa, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan sosok seorang putra daerah yang saat ini sedang duduk sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau dikenal sebagai sosok yang bersahaja, intelektual, merakyat, dan juga rajin turun menjemput aspirasi masyarakat langsung ke desa-desa. Siapakah beliau? Tepat sekali. Beliau adalah Dr. Insinyur Wayan Koster MM. Selama 1 jam ke depan kita akan mengenal lebih dekat sosok beliau dalam program 1 jam lebih dekat bersama Wayan Koster. Swastiastu. Navigator Bapak Becek. Baik. Becek. Enggak Pak, saya mau ngobrol-ngobrol dikit sama Bapak boleh? Oh tidak, sama sekali. Tidak Dengan senang mengganggu. hati Oh, saya iya. diajak ngobrol. Mau tanya ini sekarang kesibukan Bapak apa? Ini kok bisa di Bali santai-santai begini Pak? Lagi sibuk apa Pak sekarang? Sekarang ini kebetulan mau pemilu Iya, betul. yang sudah sangat dekat pelaksanaannya, 9 April 2014. Betul. Nah, kebetulan saya kan ditugaskan partai lagi sebagai calon di DPR RI untuk yang ketiga kali. Wah, maju lagi nih Pak ya? Maju lagi. Asik. Karena ditugaskan oleh partai. Iya. Sehingga saya harus sering turun ke masyarakat sekarang. Oh, jadi kunjungan ke Bali ini dalam rangka turun menjadi Ya. aspirasi itu ya Pak ke masyarakat? Menyerap aspirasi Aspirasi. sekaligus juga sosialisasi ke masyarakat. Oh, oke. Berarti Bapak pulang pergi gitu dong Pak, Denpasar, Jakarta, Denpasar, Jakarta gitu. Ya terus sejak akhir tahun 2013 yang lalu saya sudah praktis lebih banyak melaksanakan kegiatan di Bali. Nah, sekarang setelah selesai melaksanakan pembahasan undang-undang tentang desa bulan Desember yang lalu, sekarang saya lebih banyak di Bali. Oh begitu. Berarti lebih banyak waktu dengan keluarga juga dong Pak? Enggak, keluarga kan di Jakarta. Oh, keluarga malah di Jakarta. Iya, istri anak di Jakarta. Sekarang saya 80% waktu di Bali. Nah, terus itu gimana dong Pak untuk waktu untuk keluarga juga yang di Jakarta, sementara Bapak sibuk di Bali? Ya, saya harus bicarakan dengan keluarga secara terbuka supaya dapat dipahami bahwa untuk saat-saat seperti sekarang ini saya akan lebih banyak waktu di daerah pemilihan. Sehingga sangat sedikit waktu untuk keluarga supaya istri dan 2 anak saya itu bisa memaklumi dan saya bicara apa adanya. Iya, dan mereka support Pak sampai ini? Sangat mensupport. Sangat mensupport. Anak saya dua-duanya itu sangat memberi apresiasi, memberi pengertian juga, dengan catatan saya tetap berpesan kepada anak saya supaya dia tetap belajar rajin, walaupun tidak ada bapaknya di rumah. Pak, tapi berarti di Jakarta sendiri untuk aktivitas DPR RI-nya tidak ada kegiatan yang mesti dihadiri atau dilakukan gitu Pak? Ada rapat paripurna yang harus diikuti. Tidak boleh 3 kali berturut-turut Tidak hadir. tidak hadir. Jadi karena itu pada saat rapat paripurna di saat tertentu saya datang. Oh iya. Ini saya sudah 1 kali izin. Baru 1 kali ya Pak ya? 1 kali izin untuk hadir di rapat paripurna. Karena waktu itu berhalangan. Enggak, saya sudah terjadwal di daerah dengan masyarakat di desa, sehingga kalau itu dibatalkan sayang nanti masyarakat kecewa. Ya, jadi saya berupaya untuk saat-saat ini apalagi itu lebih mementingkan
kehadiran saya di tengah masyarakat daripada tugas di DPR. Iya. Cari waktu Bapak sekarang aja susahnya minta ampun nih Pak. Udah berapa kali kita janji ya Pak ya, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol. Masih banyak yang saya mau tanyain. Saya mau tanya lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Bagaimana kalau kita sambil duduk supaya saya juga bisa memberikan sesuatu secara lebih lengkap kepada masyarakat mengenai apa yang sudah saya lakukan sebagai anggota DPR selama 2 periode ini. Wah, menarik nih Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Mari. Oke Pak, ayo udah nggak sabar saya pengen dengar cerita Bapak ini. Jadi selama di DPR ini Pak, itu tugas-tugasnya apa aja sih yang Bapak lakukan dan wewenang Bapak selaku anggota DPR RI? Kalau DPR itu tugasnya ada 3 yang diatur di dalam undang-undang tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD. Ya. Yang pertama tugas DPR adalah menyusun undang-undang. Kemudian yang kedua adalah menyusun dan membahas anggaran dalam APBN. Oke. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan bersama oleh DPR bersama pemerintah. Apakah apa yang diputuskan itu dijalankan sesuai dengan keputusan apa tidak oleh pemerintah, eksekutif dalam hal ini. Ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan legislasi, undang-undang ya Pak. penyusunan undang-undang, itu DPR bisa membahas undang-undang yang diajukan oleh pemerintah maupun undang-undang yang menjadi inisiatif DPR dalam bentuk rancangan undang-undang tentunya. Nah, kemudian rancangan undang-undang ini dibahas di DPR bersama pemerintah dengan membentuk panitia kerja dan sebagainya. Nah, itu sehingga di setiap kementerian yang menjadi mitra kerja di Komisi 10 DPR, di mana saya bertugas di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi, pemuda olahraga, itu adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan sektor tersebut. Jadi undang-undang apa saja Pak yang sudah Bapak susun ini Pak? Banyak ya Pak? Selama 2 periode saya duduk di DPR, itu sudah banyak, hampir 20 undang-undang. 20 undang-undang. Nah, diantaranya saya sebut yang penting-penting, itu adalah undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional, kemudian undang-undang tentang kepemudaan. 2 undang-undang ini terkait dengan pembinaan kepemudaan dan olahraga. Kemudian yang berkaitan dengan kepariwisataan dan kebudayaan, itu ada undang-undang tentang cagar budaya, ada undang-undang tentang perfilman, kemudian undang-undang tentang kepariwisataan. Juga sudah diselesaikan undang-undang tentang perpustakaan. Yang berkaitan dengan pendidikan, itu ada undang-undang tentang guru dan dosen, kemudian ada undang-undang tentang pendidikan kedokteran, dan ada undang-undang tentang pendidikan tinggi. Itu cukup banyak yang sudah diselesaikan di Komisi 10. Plus saya sebagai anggota Pansus sudah juga menyelesaikan pembahasan dan pengesahan undang-undang tentang desa. Itu tidak berkaitan dengan tugas saya di Komisi 10, tapi itu adalah lintas komisi yang melibatkan
wakil-wakil dari sejumlah komisi di DPR yang anggotanya dikirim oleh masing-masing fraksi. Kebetulan saya juga ditugaskan oleh fraksi untuk ikut di dalam panitia khusus sekaligus anggota tim perumus rancangan undang-undang tentang desa yang baru disahkan pada tanggal 18 Desember tahun 2013. Wah, tambah lagi tuh aktivitasnya Pak ya sebagai anggota di panitia khusus ini ya Pak ya? Ya, itu membutuhkan waktu 1 tahun. Untuk? Pembahasan. Pembahasannya aja 1 tahun? Rancangan undang-undang tentang desa itu. Itu pembahasan intensifnya full 1 tahun. Dan ketika membahas undang-undang itu, saya praktis mengurangi kegiatan-kegiatan lain di Komisi 10 DPR, termasuk kegiatan saya di daerah pemilihan supaya bisa konsentrasi penuh sesuai dengan target agar rancangan undang-undang itu bisa diselesaikan pada bulan Desember tahun 2013. Oh gitu. Jadi memang harus dipilah-pilah Pak ya, mana yang kita harus lebih fokus pada saat tertentu gitu ya Pak ya. Mana kegiatan rutin yang memang sudah harus dilakukan juga. Ada prioritas yang harus diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan waktunya. Oke Pak, terus dari sekian banyak undang-undang yang udah disahkan, yang udah Bapak susun tuh, yang menurut Bapak yang paling menarik tuh yang mana Pak? Yang paling menarik selama saya membahas undang-undang itu ada 3. Apa aja tuh Pak? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ya. Itu kenapa kok menurut Bapak menarik? Alasannya apa Pak? Menarik karena selama saya terjun di dunia pendidikan, itu saya mengikuti perkembangan mengenai nasib dan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru itu menjadi isu yang sangat kuat dan meluas sampai ke tingkat nasional. Bahwa guru selama ini itu kesejahteraannya sangat kurang. Perhatian pemerintah terhadap guru itu dinilai sangat tidak memadai. Sehingga kesejahteraan dan perlindungan guru itu betul-betul sangat minim. Sehingga dikenallah terhadap guru itu dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Iya Pak, karena jasanya cuma dihargai kecil gitu ya? Tidak ada penghargaan bahkan. Ya, dalam penghargaan yang punya makna bagi guru itu sendiri, bagi kehidupan seorang guru, termasuk juga dosen. Nah, dengan adanya undang-undang ini, kebetulan saya yang memprakarsai, mengambil inisiatif penuh di dalam pembahasannya pada tahun 2005 awal. Saya yang betul-betul mendorong kawan-kawan di Komisi 10, kemudian sambil belajar merumuskan pengaturan tentang segala aspek yang berkaitan dengan profesi guru. Kebetulan kami di Komisi 10 DPR waktu itu kompak semua setuju adanya rancangan undang-undang tentang guru dan dosen. Menjadi inisiatif DPR. Nah, di dalam forum pembahasan itulah kami di DPR, di Komisi 10, betul-betul memperjuangkan agar kesejahteraan guru itu kita bisa atur sehingga kesejahteraan guru bisa ditingkatkan ke depan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini. Itu sudah dimulai diimplementasikan ya Pak? Sudah. Jadi undang-undang tentang guru dan dosen ini disahkan pada bulan Desember tahun 2005, langsung diterapkan pada tahun 2006 melalui pelaksanaan APBN perubahan tahun 2006 dengan melaksanakan program sertifikasi guru. Kemudian bagi guru yang sudah lulus sertifikasi, itu dia mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Sehingga bagi guru yang sudah lulus sertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi guru, termasuk juga dosen, dia otomatis meningkat penghasilannya 2 kali dari gaji pokoknya.
Misalnya dari tadinya gaji pokok 3 juta, dia mendapat tambahan tunjangan profesi sebesar 3 juta juga. Sehingga penghasilan guru itu menjadi 6 juta lebih ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain. Jadi sudah mulai dihargai jasanya ya Pak ya? Oh iya, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen, itu guru betul-betul sudah merasakan perubahan nasibnya dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi guru maupun juga penghargaan-penghargaan dalam bentuk yang lainnya. Dan ini kami jalankan penuh sampai tahun 2014 itu dari 1.900.000 guru PNS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat untuk disertifikasi itu kurang lebih 1.500.000 guru. Ya. Dan kami programkan itu setiap tahun sehingga pada tahun 2014 untuk guru yang diangkat sebelum tahun 2005 itu harus sudah semuanya disertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi. Kebetulan semua program ini berjalan sesuai dengan target sehingga tahun 2014 untuk guru yang diangkat sebelum tahun 2005 itu sudah tersertifikasi dan akan mendapatkan tunjangan profesi pada tahun 2015 yang akan datang. Oh, luar biasa ya Pak ya. Ya. Jadi itu yang membuat Bapak paling tertarik ya Pak ya, Ya. undang-undang yang sudah di... Karena ini memanusiakan guru, ya, meningkatkan martabat guru, ya, betul-betul ini memberi perubahan kepada kehidupan guru yang selama ini kehidupannya sangat sulit. Padahal guru itu mendapat tugas mulia untuk mendidik anak didik kita supaya menjadi cerdas, kesejahteraannya sangat minim. Nah, dengan undang-undang ini guru betul-betul sudah bisa menikmati kesejahteraannya. Dan bahkan saya dengar bagi banyak masyarakat kita yang akhirnya pengen menjadi tenaga pengajar Pak. Betul. Proses sertifikasi. Sekarang dengan diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen ini, itu peminat lulusan SMA ya, yang masuk ke perguruan tinggi yang memproduksi guru seperti IKIP, Universitas Pendidikan, atau fakultas-fakultas di universitas yang menyelenggarakan pendidikan untuk guru, itu peminatnya sekarang bertambah banyak. Dan yang membanggakan adalah yang mereka, para siswa lulusan SMA masuk ke perguruan tinggi kependidikan ini adalah berasal dari siswa-siswi yang terbaik. Mereka yang lulus dengan nilai bagus. Kalau dulu sebelum undang-undang ini berlaku, itu yang masuk ke pendidikan guru itu adalah mereka-mereka yang para lulusan yang nilainya kurang bagus. Setelah kayak semacam last choice lah ya iya, Pak ya. betul. Setelah ditolak di sana sini, dia baru masuk ke pendidikan guru. Nah, sekarang lain. Sudah menjadi pilihan. Sudah menjadi pilihan utama. Bahkan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan guru ini, itu 10 lulusan terbaik dari sekolahnya itu masuk ke pendidikan guru. Wow. Ini berarti kualitas guru ke depan melalui proses pendidikan guru di perguruan tinggi itu akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ya Pak ya, ke depannya terus begitu ya. Betul. Oke, selain ini Pak, selain undang-undang tentang guru dan dosen, ada lagi nggak undang-undang lain yang menurut Bapak paling berkesan gitu Pak? Ada. Itu adalah Undang-Undang Nomor tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi? Iya. Ini gimana tuh, Pak? berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi di seluruh daerah di Indonesia. Itu kami di DPR berhasil memperjuangkan yang pertama itu pengaturan mengenai pemberian anggaran melalui APBN untuk biaya operasional perguruan tinggi negeri, dikenal dengan BOPTN. Dengan BOPTN, uang kuliah yang dibayarkan mahasiswa angkatan 2013 melalui UKT berbeda-beda, tergantung tingkat ekonomi keluarga.
5% mahasiswa di PTN hanya perlu membayar UKT maksimal Rp500.000 per semester. 5% mahasiswa kategori kedua cukup membayar UKT antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000. BOPTN juga bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan, membiayai penelitian, dan lain-lain. Ya, bantuan operasional perguruan tinggi negeri, semacam program BOS di SD, SMP, dan SMA, SMK. Sekarang perguruan tinggi pun dapat. Sekarang perguruan tinggi pun dapat. Nah, dengan adanya BOPTN ini, maka perguruan tinggi itu dia mendapat anggaran dari APBN untuk kegiatan operasionalnya di perguruan tinggi itu. Sehingga biaya yang berkaitan dengan operasional di suatu perguruan tinggi itu tidak lagi bisa dibebankan penuh kepada para mahasiswa. Ini adalah untuk mencegah agar mahasiswa jangan terlalu dibebani dengan pungutan-pungutan, baik itu uang semesteran, uang pembangunan, atau pungutan bentuk lainnya yang sifatnya membebani para mahasiswa. Nah, bahkan sekarang dengan adanya BOPTN ini, itu 20% minimum dari mahasiswa di suatu perguruan tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu, itu harus dibebaskan dari pungutan-pungutan. Ya, dia tidak lagi membayar uang semesteran dan sebagainya. Itu sehingga betul-betul ini mempunyai dampak yang positif bagi para mahasiswa dalam kaitan dengan beban biaya yang harus ditanggung. Ini juga udah mulai diimplementasikan. Sudah mulai diimplementasikan sejak tahun 2013. Oh, tahun kemarin ya Pak? Iya, mulai ditata tahun 2013. Sekarang ditingkatkan lagi jumlahnya mulai pada tahun 2014 ini. Jadi kami menaikkan lagi anggaran untuk BOPTN ini di APBN tahun 2014 sehingga ini bisa dibagi ke seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Termasuk Bali ya Pak? Termasuk Bali, Udayana, kemudian Politeknik, kemudian Universitas Pendidikan Ganesha, dan perguruan tinggi negeri lainnya. Ya. Oke, jadi itu yang merupakan dua undang-undang yang sudah Bapak rancang selama ini bersama tim ya Pak ya? Dan yang termasuk lagi nih, dulu guru besar itu untuk bisa pensiun pada umur 70 tahun harus mengajukan perpanjangan tiap tahun dari usia 65. Nah, untuk bisa pensiun ke umur 70 tahun itu tiap tahun harus mengajukan permohonan perpanjangan. Dengan undang-undang pendidikan tinggi ini itu secara otomatis guru besar pensiun pada umur 70 tahun tanpa harus mengajukan permohonan perpanjangan. Itu saya yang dengan keras memasukkan ke dalam undang-undang ini sehingga Kenapa Bapak berusaha keras gitu Pak agar bisa pensiun sampai usia 70 itu? Karena untuk menjadikan seorang dosen pada posisi guru besar itu perlu waktu yang lama. Dan kemudian negara sendiri investnya cukup besar. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan doktor, kemudian diberikan biaya penelitian, pengabdian masyarakat, sehingga secara akademik dia itu mempunyai jabatan yang terus meningkat tiap tahun. Akhirnya dia setelah mencapai waktu tertentu dia bisa guru besar. Nah, kalau seorang guru besar pada umur 65 tahun sudah dipensiun, padahal dia baru dapat guru besarnya itu pada umur di 50 lebih, rata-rata 50 lebih, maka kan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada negara ini sangat sedikit waktunya. Padahal negara sudah invest cukup banyak, dan pada saat usia 60 sampai 70 tahun bagi seorang guru besar itu adalah usia produktif untuk mengabdikan penuh dirinya dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Oke, jadi itu termasuk dalam undang-undang apa Pak? Pendidikan tinggi. Ya. Yang saya ngotot itu supaya guru besar itu dipensiun pada umur 70 tahun. Akhirnya pemerintah setuju juga, yang tadinya tidak setuju. Ya. Oke, kita udah bicara tentang legislasi ya Pak ya, undang-undang. Terus kalau yang masalah anggaran gimana Pak? Yang masalah anggaran? Itu salah satu tugas juga ya Pak ya? Salah satu tugas penting di DPR itu adalah membahas dan menetapkan anggaran dalam APBN di komisinya.
Nah, selain itu kebetulan saya juga ditugaskan oleh fraksi Ya. sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI. Wow. Ya, sejak tahun 2006 sampai sekarang. Nah, tugas sebagai anggota Badan Anggaran di Badan Anggaran itu adalah membahas dan menetapkan APBN. Ya. Baik yang dialokasikan untuk semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia maupun anggaran yang dialokasikan untuk semua kementerian lembaga yang ada di kabinet ini, di pemerintahan ini. Nah, kalau di Komisi 10 itu tugasnya adalah membahas anggaran kementerian yang menjadi mitra kerjanya. Ya, tentu di Komisi 10 mitra kerja kami adalah pendidikan, kemudian kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Ya. Nah, yang paling berat bebannya dalam bidang anggaran ini adalah mengontrol dan mengawal agar APBN itu betul-betul bisa mengimplementasikan ketentuan mengenai kewajiban anggaran APBN itu adalah 20% untuk pendidikan, seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Ya. Itu yang kami kawal terus, sehingga sekarang untuk APBN tahun 2014 dari 1.830 triliun lebih APBN kita, 20%-nya untuk pendidikan itu kira-kira 370 triliun lebih. Oh, besar sekali Ya, ya, Pak, ya. yang dibagikan ke seluruh daerah di Indonesia, juga di semua kementerian, terutama untuk ke daerah itu yang paling besar adalah untuk pembayaran gaji guru PNS dan juga tunjangan untuk guru non PNS. Nah, itu. Tapi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu kurang lebih 80 triliun. Yang lain itu tersebar di kementerian-kementerian yang melaksanakan fungsi pendidikan. Nah, sebagian besar itu memang terbagi ke daerah, provinsi maupun kabupaten. Ya, ya. Kalau untuk yang tadi pendidikan sendiri, Pak, untuk pendidikan kebudayaan ya, Pak, yang berapa? 80 triliun. 80 triliun yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu lumayan besar juga ya, Pak, ya, 80 triliun. Selain tadi Bapak bilang sebagai pembayaran tunjangan gaji guru dan PNS, untuk apa lagi itu, Pak, yang dana sebesar itu? Kalau untuk membayar gaji dan tunjangan PNS itu masuknya ke daerah. Oh, Nah, tidak di kementerian. oh, baik. Kalau yang di kementerian itu anggaran ini digunakan pertama adalah untuk membiayai pembangunan sarana prasarana pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP, sama SMK sampai dengan perguruan tinggi. Negeri maupun swasta. Jadi itu untuk membangun sekolah baru, menambah ruang kelas baru, membangun laboratorium, perpustakaan, dan juga sarana pendidikan lainnya. Juga anggaran ini digunakan untuk membiayai program bantuan operasional sekolah di SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian juga dipakai untuk membiayai program untuk mengatasi anak didik kita, para siswa ini yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan menggunakan program bantuan siswa miskin untuk di SD, di SMP, SMA, dan SMK. Itu diberikan program yang bersifat membantu atau berpihak kepada masyarakat kecil atau wong cilik dengan program bantuan siswa miskin. Yang besarnya itu adalah untuk SD 425.000 per siswa per tahun. Untuk SMP 550.000 per siswa per tahun. SMA, SMK itu adalah 1 juta per siswa per tahun sampai lulus. Ya. Jadi ini betul-betul untuk menjaga jangan sampai anak didik kita, para siswa kita yang berasal dari keluarga kurang mampu, jangan sampai putus sekolah di tengah jalan. Jadi begitu dia diterima masuk ke suatu pendidikan di sekolah, dia harus terjaga, terjamin lulus sampai selesai. Nah, kalau SD ya harus lulus sampai kelas 6, SMP 3 tahun, SMA SMK 3 tahun. Gitu. Ini adalah program yang betul-betul berpihak kepada keluarga kurang mampu. Termasuk untuk mahasiswa
juga ada bantuan pendidikan mahasiswa miskin yang berprestasi yang dinamakan dengan program bidik misi. Iya, jadi mahasiswa kita yang diterima di perguruan tinggi asal punya prestasi yang bagus itu diberikan program bidik misi. Itu ditrace, dilacak mulai dari lulusan SMA. Ya, begitu dia diterima memenuhi syarat, lantas dia mendapatkan program bidik misi ini, itu dia dapat biaya hidup setiap bulan, dapat juga uang kuliah setiap semester sampai lulus S1. Nah, itu. Jadi benar-benar meringankan ya Pak? Oh, sangat meringankan ini. Iya. Bisa menuntaskan Iya. jenjang pendidikan. Ya, inilah buah dari kebijakan yang diatur dalam konstitusi melalui anggaran pendidikan yang mencapai 20% dalam APBN, sehingga punya anggaran yang cukup untuk membantu para siswa kita yang berasal dari keluarga kurang mampu ini. Pak, apa program-program pro rakyat miskin ini Pak ya, yang seperti Bapak udah canangkan itu bisa juga dibawa ke Bali Pak? Oh, saya bawa ke Bali. Dan saya sangat berkepentingan program ini bisa juga dinikmati dan dimanfaatkan oleh para siswa kita yang ada di Bali ini. Sebagai anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Bali, saya harus melakukan itu. Supaya apa yang saya lakukan di DPR, yang saya putuskan di DPR, yang saya perjuangkan di DPR itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat di Bali, khususnya dari keluarga kurang mampu ini. Nah, program itu saya bawa untuk kabupaten yang betul-betul membutuhkan, yang karena daerah itu termasuk kategori yang masyarakatnya banyak keluarga kurang mampu, yang miskin. Kabupaten Jemberana, kemudian Kabupaten Beleleng, Karangasem, Bangli, itu yang paling banyak mendapatkan program bantuan siswa miskin ini yang saya fasilitasi langsung. Dan itu sudah terrealisir. Astungkare para siswa dan orang tuanya itu sangat senang mendapat program ini karena betul-betul menolong, meringankan beban pendidikan yang selama ini ditanggung. Ya, yang mungkin perlu dikontrol adalah supaya memang selalu tepat pada sasaran ya Pak ya untuk pemberiannya. Oh ya, Pak ya. ada kriterianya. Keluarga kurang mampu ini ada kriterianya. Juga program bidik misi itu diberikan kepada mahasiswa di Udayana, mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha, Politeknik, Institut Seni Indonesia Denpasar, semua kebagian, semua saya urusin, ya, supaya kebagian dia. Ya, kalau tidak, maka dia tidak ada apa yang dirasakan, punya wakil rakyat. Gitu. Iya betul Pak. Ngomong-ngomong tentang wakil rakyat nih Ya. Pak ya, Bapak mau tahu juga nggak komentar dari masyarakat kita Pak mengenai sosok putra daerah mereka yang duduk sebagai wakil rakyat di anggota DPR RI, khususnya dari fraksi PDIP untuk Bapak sendiri. Kita lihat ya Pak ya. Ya. Yuk, kita lihat bagaimana komentar masyarakat kita tentang sosok dari Wayan Koster berikut ini. Selama ini Pak Wayan Koster untuk khususnya di pendidikan di Kabupaten Tabanan, khususnya di Kediri, itu sangat berperan sekali. Aspirasi kami itu sudah sungguh-sungguh diperjuangkan di pusat. Seperti apa aja Pak? Ya, contohnya ya sertifikasi, undang-undang guru dan dosen itu murni adalah kebijakan berjuangan beliau. Kan seperti ketahui bersama, swasta itu sedikit mahal, jadinya dengan ada bantuan program bidik misi tidak terlalu membebankan pihak keluarga saya, orang tua saya juga sekolahnya itu merasa lebih tenang. Selain gitu saya juga termotivasi untuk memberikan sesuatu apresiasi terhadap pemerintah yang sudah memberikan program bidik misi kepada kita gitu. Proses bidik misi setahu saya direncanakan oleh Komisi 10, selanjutnya dana dari APBN tersebut direncanakan oleh Komisi 10, selanjutnya dibawa ke
ke kementerian, selanjutnya baru direalisasikan. Di sini kan ada salah satu delegasi dari Bali, Pak Wayan Koster khususnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas nama mahasiswa yang menerima beasiswa bidik misi ini. Karena dengan adanya beasiswa bidik misi ini, kita merasa terbantu. Seperti itu. Saya sangat senang sekali dan saya sangat berterima kasih ke Bapak Wayan Koster karena sudah membantu kami untuk meringankan beban kami ya dalam rangka buat anak saya biar bisa beli peralatan sekolah, tas dan sebagainya. Harapan ke depan ya mudah-mudahan di tahun depan Bapak Wayan Koster ngasih lebih dari ini. Untuk keperluan sekolah membeli tas, sepatu, seragam. Ya, tulis. Tahu. Pak Iwayan Koster. Terima kasih Pak Wayan Koster atas bantuan beasiswa ini. Pak Koster. Pak Wayan Koster dengan program-programnya yang sudah dipaparkan di Desa Blege, masyarakat Desa Blege menerima dengan antusias. Soalnya janji-janji beliau sesuai dengan fakta-fakta yang dilaksanakan di lapangan di Desa Bekraman, dan masyarakat kami sudah semua mendukung daripada kepemimpinan Pak Wayan Koster selaku DPRI perwakilan Bali. Untuk kedepannya, saya yakin Bali memerlukan orang seperti Pak Koster. Bali selalu memerlukan orang yang pintar, yang berani berjuang, sederhana, merakyat, dan selalu satya wacana lah. Apa yang dibilang, apa yang difikirkan, tertuang dari hati, diucapkan ya dibuat untuk kepentingan masyarakat dan mensejahterakan rakyat. Oh ya Pak, tadi kita ngomong-ngomong masalah anggaran ya, Pak ya. Ngomong-ngomong kayaknya nama Bapak kemarin sempat terseret-seret kesebut sama KPK Pak ya terkait dengan masalah anggaran ini. Gimana Pak untuk kasus sudah selesai? Ya betul, tahun 2011 yang lalu saya sempat disebut dalam satu kasus yang sedang ditangani oleh KPK, sehingga saya sempat dipanggil sebagai saksi, sebagai saksi untuk tersangka Pak Muhammad Nasaruddin dan juga kawan saya Ibu Angelina Sondah. Nah, dalam proses hukum itu saya hanya berstatus sebagai saksi, dan proses ini juga sudah selesai, sudah berakhir, proses hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap. Astungkare posisi saya sudah selamat dan aman. Juga semua ini tentu bisa dicapai karena adanya dukungan moral dan juga doa restu dari Krama Bali yang mendoakan saya sehingga proses hukum ini bisa saya lewati dengan baik, dan posisi saya sudah selamat dan aman. Iya Pak, waktu itu pasti ya lagi banyaknya aktivitas gitu karena tugas-tugas, ditambah lagi ada aja yang begini. Itu gimana waktu itu Pak, perasaan Bapak ketika menghadapi masalah tersebut dan juga keluarga sendiri Pak? Kalau saya pribadi, saya berkeyakinan bahwa apa yang saya lakukan tidak salah. Saya hanya melakukan tugas saya di DPR, melakukan pembahasan APBN, kemudian setelah itu berjalan, itu menjadi wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi sejak awal saya berkeyakinan bahwa apa yang saya lakukan itu tidak salah. Boleh saja seseorang menyebut-nyebut diri saya, tetapi ternyata memang betul di dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK, alat buktinya tidak cukup, tidak terbukti, sehingga proses hukum ini sudah selesai dan posisi saya sudah selamat dan aman. Nah, saya tetap tenang, sedikit pun saya tidak terganggu di dalam menghadapi masalah tersebut. Semua kegiatan saya di DPR saya laksanakan dengan baik sebagaimana adanya. Begitu juga kegiatan saya ke daerah pemilihan itu berjalan seperti apa adanya, karena saya tidak ingin hal-hal seperti itu mengganggu diri saya, dan apa yang saya alami itu betul-betul saya anggap sebagai satu
ujian, ya, sebagai satu tantangan, sebagai satu risiko, sebagai anggota DPR, ya itu adalah sesuatu yang harus saya hadapi dengan tenang. Ya, itu. Jadi melihat itu bukan sebagai suatu masalah ya Pak, ya, tapi sebagai suatu tantangan, ya, ujian. Iya, ya, yang harus dihadapi dengan kepala dingin. Betul. Keluarga sendiri gimana Pak? Kalau istri saya itu dia mengikuti situasi ini dengan baik, dengan sabar, bahkan juga istri saya sangat rajin mendoakan siang malam, mendoakan supaya saya segera selesai di dalam masalah ini, gitu. Supaya masalahnya cepat selesai, tuntas, dan tidak lagi mengganggu kehidupan saya pribadi dan juga keluarga saya. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, pandangan dari masyarakat Bali sendiri melihat Bapak dalam kasus waktu itu gimana Pak? Ketika masalah ini muncul dan nama saya disebut-sebut, itu saya mendapat rasa simpati yang sangat luas dari masyarakat dan keramat di Bali. Nah, yang saya terima itu sebagian besar doa. Bahkan banyak yang sampai melakukan aktivitas khusus ke pura-pura mendoakan saya. Ada yang sampai mesaudan, mesesangin, naikin daksina, segala macam untuk mendoakan supaya saya selamat dan cepat selesai dari masalah itu. Astungkara berkat doa itu posisi saya memang jadi sudah selamat aman, sudah selesai. Nah, karena itu melalui kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan terima kasih matur suksema kepada Krama Bali yang telah memberikan dukungan moral kepada saya dan doa kepada saya sehingga proses hukum itu bisa saya lewati dengan baik dan sudah selamat dan aman saya ini. Jadi ngomong-ngomong kalau gitu Pak, selama Bapak bertugas di DPR RI ini yang paling berkesan sekali itu apa Pak? Kalau kesan yang saya dapat itu adalah tentunya berkaitan dengan tugas-tugas di bidang undang-undang, APBN, dan juga tugas-tugas di daerah pemilihan. Kalau yang berkaitan dengan undang-undang, yang paling membuat saya terkesan adalah saya bisa membuat undang-undang tentang guru dan dosen ini. Karena ini merubah nasib guru dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, kalau undang-undang tentang pendidikan tinggi, saya mengubah wajah pendidikan tinggi kita sekarang ini yang selama ini dicitrakan masuk ke perguruan tinggi itu mahal, terlalu memberatkan masyarakat, sehingga perguruan tinggi negeri yang berkualitas itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya uang. Sekarang dengan undang-undang ini itu bisa diatasi. Siapapun warga negara kita itu bisa menikmati pendidikan yang layak, yang berkualitas ke perguruan tinggi manapun yang diinginkan, yang kualitasnya tinggi seperti di UI, di ITB, ITS, dan sebagainya. Semua warga negara harus kita dorong agar punya kesempatan untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kalau undang-undang desa, saya puas karena bisa memasukkan kedudukan desa adat ke dalam undang-undang tentang desa itu. Hal lain yang membuat saya terkesan adalah tentunya dengan posisi saya sebagai anggota Badan Anggaran DPR, itu saya bisa banyak berbuat untuk daerah pemilihan saya di Bali. Untuk pemerintahan daerah saya bisa meningkatkan anggaran yang masuk ke APBD melalui APBN, baik itu dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus. Tiap tahun itu saya kontrol waktu pembahasan APBN. Begitu juga ada program-program spesifik yang saya create, yang saya ciptakan, memang khusus itu secara spesifik menjadi kebutuhan masyarakat di Bali. Seperti misalnya untuk merehab dan membangun pura, itu juga saya lakukan. Kemudian juga bantuan untuk pura ini sudah bisa saya alokasikan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Itu total kalau nggak salah sudah hampir 200 pura. Saya hitung dari tahun 2009 sampai 2013 yang saya bantu anggarannya dari APBN antara 20 sampai 50 juta. Gitu. Ya. Juga ada program yang spesifik untuk Bali, misalnya Wantilang. Nah, gitu.
saya prioritaskan di daerah-daerah yang memang saya bina seperti di Buleleng, Gianyar, Bangli, Karangasem, Badung, Jembrana. Itu total wantilan yang saya bangun dari tahun 2009 sampai 2013 itu 83 wantilan. Iya, dengan anggaran yang cukup besar. Ya pasti. Iya, Pak, terus ngomong-ngomong nanti 9 April 2014 Bapak kan maju lagi dong Pak ya? Kebetulan saya ditugaskan lagi oleh partai, meskipun sudah 2 periode sebagai anggota DPR, partai punya pertimbangan dan pilihan, saya ditugaskan untuk maju sebagai calon anggota DPR lagi mewakili daerah pemilihan Bali pada pemilu tanggal 9 April tahun 2014 yang akan datang ini. Saya tentu bersyukur ditugaskan oleh partai untuk meneruskan tugas saya di DPR ini sehingga punya kesempatan untuk menyelesaikan apa-apa yang belum saya selesaikan pada 2 periode yang lalu ini. Ada tugas khusus nggak Pak dari partai sendiri untuk pencalonan berikutnya ini Pak? Ada, terutama saya ditugaskan oleh fraksi dalam tim untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sedang berjalan sekarang. Pansusnya ini sama tim perumusnya, saya ada di anggota tim pansus ini. Kemudian lanjutannya adalah saya harus ikut ke dalam tim perumus dan anggota pansus untuk merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, supaya alokasi anggaran APBN ke daerah ini itu betul-betul bisa berkeadilan sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi yang ada di daerah itu sendiri. Nah, yang spesifik sekali buat saya sebagai anggota DPR untuk Bali itu adalah setelah desa adat diatur dalam undang-undang tentang desa, saya masih punya agenda yang sangat penting yang mau saya lakukan dengan serius, yang akan saya perjuangkan dengan serius pada periode yang akan datang ini adalah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Bali, NTB, dan NTT. Ya, saya menginginkan agar 3 provinsi yang diatur dalam satu undang-undang ini ke dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 ini agar nantinya itu dipisah menjadi undang-undang tersendiri untuk Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT. Ya, menjadi undang-undang tersendiri. Itulah yang akan saya kawal melalui perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 ini, sehingga ada celah dalam pasal perubahan undang-undang tersebut yang memungkinkan agar daerah-daerah, provinsi, kabupaten yang tergabung dalam satu undang-undang ini bisa dipisah menjadi undang-undang tersendiri. Nah, dengan demikian ke depan saya kira Bali itu akan bisa diatur dengan undang-undang tersendiri, NTB diatur dengan undang-undang tersendiri, NTT juga diatur dengan undang-undang tersendiri, agar di dalam undang-undang tersebut kita bisa mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekhasan dan kekhususan yang ada di masing-masing daerah tersebut, meskipun itu tidak secara formal menjadi undang-undang tentang otonomi khusus Bali. Tapi prinsipnya ketentuan yang diatur dalam undang-undang itu adalah mengatur tentang kekhasan yang ada di Bali ini. Ya, tentunya di situ kita akan bisa menata kewenangan kabupaten, kota, kewenangan provinsi sampai ke tingkat bawah itu betul-betul bisa kita tata kembali. Itu saya kira ini akan menjadi agenda penting ke depan, dan itu sangat dibutuhkan buat kita di Bali ini untuk menata pembangunan di Bali agar betul-betul bisa dilaksanakan secara sinergis, terkoordinir bagi pemerintahan Bali ke depan. Gitu. Ya, berarti itu misi khusus yang diemban ya Pak ya, iya. untuk pasangan berikutnya. Tapi kalau gitu
menurut respon masyarakat sendiri Pak, ya, untuk pencalonan Bapak yang ketiga kalinya ini ya Pak ya, itu gimana Pak tanggapan mereka? Kira-kira mampu meraup suara tertinggi lagi nggak nih Pak? Kalau kesan yang saya dapat, karena memang saya sudah rajin turun bertemu masyarakat, mendarma suaka dengan masyarakat sampai ke desa-desa. Sejak saya di DPR dari tahun 2004, saya aktif memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat. Sedapat mungkin saya tindak lanjuti, kemudian memang terrealisir. Itu masyarakat sekarang ini sudah sangat cerdas, bisa betul-betul melihat wakil rakyatnya yang bekerja untuk bisa memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat tersebut. Nah, kalau saya melihat pada saat berkunjung ke daerah-daerah, ke kabupaten kota yang ada di Bali ini, yang sudah saya kunjungi sampai ke desa-desa, itu responnya sangat bagus. Sangat berharap dan didukung penuh agar saya bisa duduk kembali sebagai anggota DPR mewakili daerah pemilihan Bali ini. Oh, seandainya nanti akhirnya terpilih lagi Pak, terpilih lagi ketiga kalinya Pak ya, masyarakat memberikan kepercayaan kepada Bapak ya. Nah, apa agenda yang sudah Bapak canangkan untuk nanti DPR RI Pak? Banyak yang menjadi agenda, diantaranya yang sudah saya ungkap tadi itu mengenai revisi Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian revisi Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dan pusat dan daerah, kemudian memisahkan Undang-Undang nomor 64 tahun 1958 untuk daerah Bali, NTB dan NTT menjadi undang-undang tersendiri. Itu dalam bidang legislasi. Tentu ke depan yang lebih penting lagi buat saya adalah bagaimana agar dengan posisi saya sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI itu betul-betul saya bisa memperjuangkan peningkatan anggaran dari APBN yang bisa dialokasikan untuk semua kabupaten kota di Bali, pemerintah daerah dan juga ke provinsi, termasuk juga anggaran-anggaran program yang langsung bisa disalurkan ke masyarakat sampai ke desa-desa. Itu yang ingin betul-betul secara serius akan saya perjuangkan pada periode yang akan datang ini. Berarti khusus untuk Bali yang terakhir tadi ya Pak ya, yang akan Bapak lakukan ya di DPR RI nanti ya Pak ya. Ada lagi tugas saya adalah membangun akademi komunitas, yaitu satu bentuk perguruan tinggi yang bisa menyelenggarakan program Diploma 1 dan Diploma 2 akan saya bangun di Bali ini, di kabupaten kota. Pertama sudah dibangun tahun 2013 di Kabupaten Gianyar. Tahun 2014 ini akan dibangun lagi di Jembrana, dan nantinya saya akan bangun lagi di Kabupaten Karangasem, Badung, Tabanan, dan juga Bangli. Maksudnya adalah para lulusan SMA, SMK di daerah-daerah itu yang tidak mampu melanjutkan kuliahnya ke Udayana, ke Isi Denpasar, ke Undiksa, itu dia bisa masuk ke akademi komunitas di kabupaten kota di daerahnya, sehingga tidak perlu biaya kos ke Denpasar dan sebagainya, nggak perlu jauh-jauh lagi. Kalau dia kemampuan keuangan keluarganya tidak cukup, ya dia bisa kuliah hanya sampai program Diploma 1, Diploma 2 di kabupaten kota yang tempat tinggalnya. Terakhir nih Pak, Pak ya, mungkin ada lagi nih Pak hal-hal yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali nih Pak. Kalau harapan tentu ada yang sangat kita harapkan, saya harapkan pribadi adalah tentunya terkait dengan pelaksanaan pemilu tanggal 9 April tahun 2014 yang akan datang ini. Saya berharap masyarakat di Bali ini bisa memberikan dukungan penuh dan sekaligus juga kepercayaan kepada saya sebagai calon anggota DPR RI agar saya bisa duduk lagi dengan segala kerendahan hati. Itu yang saya harapkan. Tentunya ini menjadi tanggung jawab moral saya. Kalau saya duduk
di DPR untuk periode yang ketiga ini, saya akan menjalankan ini dengan penuh tanggung jawab, dengan sepenuh hati, agar apa yang menjadi harapan dan masyarakat di Bali ini bisa saya wujudkan lagi ke depan untuk mendorong sumbangsi saya untuk mempercepat pembangunan daerah Bali ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bali tentunya. Itu yang saya harapkan sekali. Oke Pak, semoga sukses ya Pak ya, jaga kesehatan selalu karena aktivitasnya padat. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih saya Desi. gunakan waktu untuk berbincang lebih dekat dengan Bapak. Pemirsa, jadi apa yang sudah saya obrolkan tadi dengan Bapak Wayan Koster, mudah-mudahan bisa membuat Anda menjadi mengenal lebih dekat sosok seorang Wayan Koster yang bersahaja, intelektual dan merakyat langsung menjemput aspirasi masyarakat ke desa-desa sesuai dengan apa yang sudah beliau sampaikan tadi. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Saya Putu Desi Fridayanti, terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.